Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem integumentum, mata, dan juga THT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Nindya Sikumbang dengan NPM 24482011110159 dari kelas C semester 2 dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan nama dosen Dr. Oski Iliandri, MKes. Yang pertama ada integumentum. Sistem integumentum adalah sistem organ yang meliputi kulit atau kutis, rambut atau pilus, kuku atau unguis, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, dan kelenjar minyak atau glandula sebacea. Fungsinya yaitu sebagai pelindung utama tubuh terhadap lingkungan luar. Kulit merupakan organ terbesar tubuh dan terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutis. Epidermis merupakan lapisan terluar kulit terdiri dari beberapa lapisan sel epitel berkeratinisasi. Yang pertama ada stratum corneum, yaitu lapisan paling atas terdiri dari sel mati atau keratinosit yang melindungi terhadap kerusakan fisik dan mikroorganisme. Yang kedua ada stratum germinativum terdiri dari stratum basal dan stratum spinosum, yaitu lapisan aktif membelah yang menghasilkan sel baru. Yang ketiga ada lapisan pigmen atau melanosit, yaitu menghasilkan melanin yang memberikan warna kulit dan melindungi dari UV. Dermis merupakan lapisan di bawah epidermis, terdiri dari jaringan ikat padat dan mengandung banyak struktur fungsional. Dermal papilla atau papilla dermal yaitu struktur yang menghubungkan epidermis dan dermis, mengandung kapiler dan reseptor saraf. Sebaceous gland atau kelenjar sebacea yaitu menghasilkan sebum untuk pelembab kulit dan rambut. Sweat gland atau kelenjar keringat berfungsi untuk mengatur suhu tubuh melalui penguapan keringat. Otot arrector pili yaitu otot kecil yang melekat pada folikel rambut menyebabkan rambut berdiri atau merinding. Folikel rambut atau hair follicle yaitu tempat pertumbuhannya rambut. Meissner's corpuscle yaitu reseptor sensorik untuk sentuhan ringan. Pacinian corpuscle yaitu reseptor untuk tekanan dalam dan getaran. Dan Ruffini corpuscle yaitu reseptor untuk regangan kulit. Hipodermis atau subkutis mengandung jaringan lemak atau adiposa, pembuluh darah besar atau arteri dan vena, serabut saraf, serta pembuluh limfa. Tugasnya yaitu sebagai bantalan mekanis terhadap benturan, isolator panas, dan cadangan energi dalam bentuk lemak. Yang kedua ada mata. Okulus atau mata adalah organ sensorik khusus yang menangkap gelombang cahaya dan mengubahnya menjadi impuls listrik yang diperoleh oleh lobus occipitalis di otak. Berikut struktur dari mata. Yang pertama ada kornea, yaitu lapisan bening paling luar yang melindungi mata dan membantu memfokuskan cahaya ke retina. Yang kedua ada pupil, yaitu lubang di tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga ada iris atau iris, yaitu struktur berwarna yang mengatur ukuran pupil melalui kontraksi dan relaksasi otot-otot. Yang keempat ada lensa atau lens, yaitu struktur transparan yang membantu memfokuskan cahaya ke retina. Ada anterior chamber atau ruang anterior, yaitu ruang yang berisi cairan aqueous humor di antara kornea dan iris. Ciliary body atau badan siliaris yaitu mengandung
otot yang mengontrol bentuk lensa dan menghasilkan aqueous humor. Corpus vitreum atau vitreous adalah gel transparan yang mengisi rongga bola mata dan menjaga bentuknya. Retina yaitu lapisan dalam mata yang mengandung fotoreseptor atau sel batang dan kerucut yang mendeteksi cahaya dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Makula adalah bagian dari retina yang bertanggung jawab atas penglihatan sentral tajam. Sklera adalah lapisan luar mata yang keras dan putih berfungsi sebagai pelindung. Optic nerve atau saraf optik yaitu menghantarkan impuls visual dari retina ke otak. Arteri dan vena retina yaitu memasok oksigen dan nutrisi ke jaringan retina. Ora serrata yaitu batas anterior retina yang tidak mengandung fotoreseptor. Selanjutnya ada telinga. Telinga atau auris adalah organ tubuh yang berfungsi untuk mendengar suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi dari telinga yaitu ada auditorius, yaitu menghantarkan dan menginterpretasi gelombang suara. Yang kedua ada vestibularis, yaitu menjaga keseimbangan tubuh. Telinga manusia secara struktural terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada telinga luar atau auris externa. Yang kedua ada telinga tengah atau auris media, dan yang ketiga ada telinga dalam atau auris interna. Auris externa berfungsi untuk menangkap dan mengarahkan gelombang suara ke dalam telinga. Terdiri dari daun telinga atau auricula, yaitu struktur kartilago elastis yang menangkap gelombang suara. Kedua ada melatus acousticus externus atau saluran pendengar luar, yaitu untuk mengarahkan suara ke membran timpani atau gendang telinga yang dilapisi oleh kulit yang mengandung kelenjar cerumen. Selanjutnya ada tulang rawan atau kartilago, yaitu struktur penyusun utama artikula yang menjaga bentuk daun telinga. Selanjutnya ada membran timpani atau gendang telinga. Membran tipis yang bergetar saat terkena gelombang suara dan meneruskannya ke telinga tengah. Auris media yaitu berfungsi untuk meneruskan getaran suara dan membran timpani ke telinga dalam dan menyeimbangkan tekanan. Terdapat 3 tulang yaitu Terdapat 3 tulang pendengaran kecil. Yang pertama ada malleus atau martil, yang kedua ada incus atau landasan, yang ketiga ada stapes atau sanggurdi. Ketiga tulang ini menyampaikan getaran dari membran timpani ke fenestra vestibuli atau jendela oval. Tuba auditiva atau tuba pharyngotympanica atau tuba eustachi yaitu saluran yang menghubungkan telinga tengah ke faring atau tenggorokan yang berfungsi untuk menyamakan tekanan udara di kedua sisi membran timpani. Yang ketiga telinga dalam atau auris interna bertanggung jawab atas pendengaran dan keseimbangan. Ada meatus acousticus internus atau saluran pendengaran dalam, menyediakan jalur bagi saraf kranial menuju otak. Struktur penting di dalam
Aorus interna meliputi koklea, yaitu organ spiral tempat terjadinya proses transduksi suara menjadi impuls saraf. Ada vestibulum dan kanalis semisirkularis, yaitu mengandung reseptor untuk keseimbangan orientasi ruang. Faring merupakan bagian dari saluran pernafasan dan pencernaan yang menghubungkan langsung dengan tuba auditiva. Perubahan tekanan di faring dapat mempengaruhi tekanan di telinga tengah. Selanjutnya ada hidung. Nasus atau hidung adalah organ sistem pernafasan dan penciuman yang berfungsi sebagai jalan masuknya udara dan indera penciuman. Fungsi dari nasus yaitu sebagai organ penciuman atau olfaktorius, sebagai saluran pernafasan, dan sebagai menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara. Struktur dari nasus terdiri dari nares anterior atau lubang hidung, septum nasi atau tulang dan tulang rawan pembatas rongga hidung, conchae nasales atau inferior media superior, yaitu meningkatkan turbulensi udara, dan epitel olfaktorius di atap kafum nasi. Selanjutnya ada tenggorokan. Tenggorokan atau faring adalah bagian dari saluran pernafasan dan pencernaan berbentuk seperti tabung otot yang terletak di belakang rongga hidung dan mulut, serta menghubungkan keduanya ke laring dan esofagus. Faring dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama ada nasofaring, yang kedua ada orofaring, dan yang ketiga ada laringofaring. Nasofaring terletak di bagian paling atas faring di belakang rongga hidung, menghubungkan rongga hidung ke bagian atas tenggorokan. Mengandung tonsil pharyngeal atau tonsil adenoid dan muara tuba auditiva atau saluran eustachius yang berperan dalam menyamakan tekanan antara telinga tengah dan atmosfer. Dilapisi oleh epitel silindris bersilia. Orofaring terletak di bagian tengah faring di belakang rongga mulut, merupakan jalur bersama bagi udara dari nasofaring dan makanan dari rongga mulut yang dibatasi oleh langit-langit lunak atau soft palate di atas dan epiglotis di bawah, yang mengandung tonsil palatina atau amandel, dan dilapisi oleh epitel squamosa non-keratin. Laringofaring merupakan bagian terbawah dari faring yang berlanjut menjadi esofagus untuk saluran makanan. Laring untuk pernafasan terletak di bagian laring dan mengarah ke krikoid atau krikoid cartilage. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.